memandang kebaikan, keutamaan, fadilah daripada sesuatu yang menjadikan seorang ini akram, mulia, atqa, ketakwaan, yang menjadikan seorang ini dilihat ahlul khair, orang yang baik. Tabasumuka sedekah dikatakan. Senyum ini sedekah. Kita udah sembahyang pas-pasan, merengut-merengutan. Nah, nggak benar. Ibadah masih kurang, nambah. Kurangi fadilah keberkahan sunnah kanjeng Nabi Muhammad. Wa bala akan jauh dari rahmat Allah, menjauhi sunnah. Rahmat Allah Nabi Muhammad yang dipandang Allah karena sebab ittiba' Rasul, karena mengikuti kanjeng Nabi Muhammad, seorang dipandang Allah. Ahlut taqwa, seorang itu dari kaliman khasyya rabbah, ahlul jannah orang ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibni Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, amma ba'd. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna akramakum indallahi atqakum. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man ahya sunnati faqad ahabbani wa man ahabbani kana ma'i fil jannah. Alhamdulillah, segala puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Salawat seiring salam keharibaan junjungan Nabi besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sehingga seorang mengenali Nabi insyaallah sebab seorang ahlul jannah, sehingga seseorang mendekat kepada Nabi insyaallah sebab ahlul maghfirah, orang mendapat ampunan Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita Allah golongkan daripada kedua golongan tersebut. Amin, Allahumma amin. Yang pertama, Al-Fakir Hormati Kiai Syarifuddin Mansur, matan Allah bituli hayatih, mudah-mudahan Allah panjangkan umur, Allah sehat afiahkan badan, Allah mudahkan segala urusan. Dan mang anda mudah-mudahan digobul hajat, panjang umur, sehat afiah badan. Dan Kang Farid mudah-mudahan sehat afiah, gobul hajat, dipanjangkan umur. Dan antum-antumah semua jamaah majlis Baitur Rahman, mudah-mudahan hasil maksud mendapat keberkahan ratib Al-Imam Al-Quddil Anfas Habib Umar bin Abdurrahman Al-Atas wa Syekh Al-Ibaras, digobul hajat, panjang umur, dimudahkan segala urusan, wabil khusus disehat afiahkan badan. Bismillahirrahmanirrahim. Bersaf-saf dia orang ngerjakan sholat luar biasa. Allah mandang sekumpulan orang-orang yang dia lebih dalam bersaf-saf sembahyang jamaah. Inna akramakum indallahi atqakum. Ahlu tuqa dzalika liman khasyya rabbah. Mereka mempunyai khauf wa ta'ah, rasa takut dan taat, yang dikatakan khasyah. Khasyah, khauf wa ta'ah, takut akan azab siksa Allah, akan keagungan kebesaran
di saat melakukan kesalahan akan mendapatkan hukuman yang berat dan taat kepada Allah, ta'ah. Dan dikatakan di diri mereka ahlul jannah, yang Allah katakan khalidina fiha abada, kekal. Ahlu tuqa sudah jaminan Allah subhanahu wa ta'ala. Karena sebab apa? Di antaranya banyak sekumpulan orang itu dalam berjamaah sholat. Kalau Rasulullah dikatakan Nabi, man ahya sunati, sholat berjamaah ini sunnah muakkad. Ada berpendapat fardu kifayah, karena sholat fardu. Nah, kenapa semakin seorang iqamus sholat akan terlihat nur cahaya, sedang berkumpul lebih kuat cahaya itu. Hati manusia yang Allah lihat, pandangan kita, kalau yang dilihat mata ini, hati kita ngerti. Sesuatu yang gak dilihat pandangan mata, Allah tahu. Ya, Allahu la yanzuru ila aswarikum wala ila ajsadikum. Allah gak ngelihat kepada rupa dan kepada bentuk, walakin yanzuru ila qulubikum. Tapi Allah ajaib bisa ngerti, ya, apa yang di pandangan yang gak tampak, yang di pandangan mata. Begitu berjamaah, ahlu tuqa menambah sir, yang dikatakan barakatul waqt, mendapatkan keberkahan waktu. Dan di sana Allah subhanahu wa ta'ala memang melebihkan 27 derajat. Memang Allah lebihkan. Jadi ahlu tuqa yang memandang dengan pandangan batin dan secara zahiriyah, ahlu tuqa yang mendengar seorang ini, yang apa didengar segala sesuatu yang selalu al-khairiyah, kebaikan, hidangan hati. Apa yang didengar, dia akan, ahli takwa akan dengan sendirinya menjauhkan apa-apa yang buruk daripada telinganya. Fadilahnya dari mana orang ini mendapatkan atuqa? Dari berjamaah, bersaf-saf ketika sholat. Habib sering sholat munfarid, ya karena musafir. Nah, kalau musafir sholat bahkan sesuai jarak bisa dijamak, bisa digosor, ya. Tapi berjamaah pernah Habib kerjakan. Orang harus mendengar, ya, sami'na, dan menjalani wata'na. Lebih susah. Mandang menuju lebih susah. Niat ngerjakan sholat lebih susah. Belum diganggu setan. Wara'ah di belakang kita, amamah di depan kita. Imam Ghazali mengatakan 99,99% iblis mengganggu. Loh Habib, Anda bukan orang alim, nggak kudu-kudu orang alim yang diganggu setan. Bagaimana setan ngumpulkan, bagaimana Allah ngumpulkan orang supaya bercahaya. Iblis menghitamkan, menyurutkan keimanan seseorang di hadapan Allah subhanahu wa ta'ala. Bagaimanapun cara harus hasil. Iblis laknatullah, na'udzubillah min dzalik. Terus mukmin takwa di bawah orang ini sehingga dilihat Allah. Allahu la yanzuru ila aswarikum. Gak harus orang ini, yo, pandai ngomong, pinter agama apa segala macam, tapi nggak saleh, nggak memperhatikan salat, nggak ngerti babu salah tentang salat, babu taharah tentang bagaimana bersuci dengan sesuatu yang mensucikan
Gak akan sesuatu terhukumi suci dengan sesuatu yang najis. Maka dikatakan air yang suci dan mensucikan. Masya Allah. Tapi Habib tayamum. Nah, ini pandangan kita nggak ngerti. Pandangan dohir kita nggak ngerti. Allah uzur karena sudah nggak ada yang dikatakan alma, air. Maka bertayamum. Masya Allah. Takwa lebih lagi. Wahilman hadza, ini yang dikatakan orang alim halim. Sudah membawa ilmu dan dia memiliki bentuk zahir daripada al-ilmu yang dikatakan alim al-ulama, al-ilmu nur, ilmu cahaya. Apa isi daripada cahaya itu? Magallahullah, Al-Quran Al-Karim, wa magallahur Rasul, dan hadis kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Terus luar biasa, malaikat gak pernah meninggalkan sholat. Pantang malaikat meninggalkan sholat. Manusia lebih hebat, manusia lebih. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dikatakan Syekh Nawawi Banten Zainul Makhluqat, sepaling bagusnya makhluk Allah subhanahu wa ta'ala. Maka memandang kebaikan, keutamaan, fadilah daripada sesuatu yang menjadikan seorang ini akram, mulia, atqa, ketakwaan, yang menjadikan seorang ini dilihat ahlul khair, orang yang baik. Tabasumuka sedekah dikatakan. Senyum ini sedekah. Kita udah sembahyang pas-pasan, merengut-merengutan. Nah, gak benar. Ibadah masih kurang, nambah. Ngurangi fadilah keberkahan sunnah kanjeng Nabi Muhammad. Wabala akan jauh dari rahmat Allah, menjauhi sunnah. Rahmat Allah Nabi Muhammad yang dipandang Allah karena sebab ittiba' Rasul, karena mengikuti kanjeng Nabi Muhammad, seorang dipandang Allah. Ahlut taqwa, seorang itu dari kaliman khasya rabbah, ahlul jannah orang ini. Ataukah orang minas sabirin? Na'am, orang ini sabar. Minal muflihin, na'am, orang yang beruntung. Bahwa laisa minal khasirin, bukan orang yang mendapatkan kerugian. Walaisal mukadzibin dhalin, bukan orang ini pendusta yang menyesatkan. Walakin sabirin, orang yang sabar, selalu senyum, luas hati. Kal bahrul ulum, seperti kanjeng Nabi Muhammad, lautan ilmu. Rasulullah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, adabani rabbi fa ahsana ta'dibi, dikatakan Rasulullah. Nabi langsung Allah yang mengajarkan. Sayyidina Jibril menurunkan wahyu demi wahyu kepada kanjeng Nabi. Begitu itu Iqra dikatakan, pertama turun wahyu di Gua Hira. Bismi rabbikal ladzi khalaq. Nabi katakan ma'a nabi gari. Memang benar-benar Nabi Muhammad SAW yang dikatakan seorang yang kita pandang ngerjakan salat sepertinya aku, salatku seperti Sayyidina Muhammad SAW. Seperti berharap benar-benar kita salat ikuti kanjeng Nabi Muhammad SAW. Ahlu taqwa orang ini, luar biasa orang ini. Sehingga di saat dia menyebut nama kanjeng Nabi, terhukumi melaksanakan sunnah Rasulullah, sunnah, menghidupkan sunnah Nabi. Allah suruh seraya malaikat Allah, salu ala nabi, salu ala nabi. Dia suruhkan malaikat nyelawat ke orang ini, karena salawat orang ini kepada kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, karena ahlu taqwa orang ini, yang takwa kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Inna, Allah bersungguh-sungguh mengatakan kepada Nabi Muhammad, akramakum, kemuliaan engkau wahai Rasul, indallahi, di sisi Allah subhanahu wa ta'ala, ketakwaan engkau. Kita ngikuti sholat berjamaah, mendapatkan cahaya luar biasa, sehingga tertahan segala keburukan-keburukan, terbentengi, menjadi kokoh, tambah karena istiqamah, karena dikatakan muakkad, yang disenangi Rasulullah, sunnah muakkad yang berhubungan kuat dengan Nabi ditimbangkan sunnah-sunnah yang lain. Fujawful lail, tahajud, tapi mengerjakan yang fardu berjamaah. Duha, ngerjakan babur rezeki untuk mendapatkan rezeki, tapi dia berjamaah. Habib ngerjakan sholat yang dihukumi fardu.
Luar biasa. Dan akan mati ahlu tuqa, orang bertakwa kepada Allah, husnul khatimah. Gak ada orang takwa mati sholat khatimah. Haram, pantang buat Allah. Orang sholat diterima gak terima kita gak ngerti. Kita katakan gak diterima, oh ini mal'un. Orang sembahyang kita gak ngerti diterima gak terima, kita ngomong gak diterima, mal'un. Lebih mending ngatakan diterima, husnul. Allah mengharamkan dirinya, Allah berbuat zalim. Luar biasa. Terus surga sepi, gak ada orang halal jannah. Menyeramkan sekali. Gak ada rahmat Allah. Nabi Muhammad buat kafir orang ini. Gak ada rahmat Allah, hidayah petunjuk Allah, ma'unah, sehingga melihat bentuk mukjizat Rasul yang dikatakan Nabi ketika Rasulullah berjalan, pepohon-pohonan merunduk rukuk ke Rasulullah Nabi Muhammad SAW, sehingga selalu di mana panas Nabi dipayungi malaikat, 2-3 malaikat, sampai Nabi Muhammad gak mempunyai bayangan Rasulullah. Saking luar biasanya Allah memberikan khabar tentang dia Rasulullah, tentang risalah an-nubuwah yang dibawa beliau Nabi Muhammad, sehingga kita insya Allah beringin untuk menjadi ahlu tuqa, orang yang takwa kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Jaminan Allah, haram orang ahli takwa Allah masukkan ke dalam neraka. Dia kerjakan sembahyang, ahli salawat ke Nabi Muhammad, luar biasa. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Ya langsung dirindukkan surga ahli salawat. Bahkan ahlu salawat, orang yang banyak salawat yang dikatakan ahlu taqwa ini, dia akan di akhirat kumpul dengan kanjeng Nabi Muhammad SAW. Dikatakan Al-Imamul Habr, Al-Habib Abdullah, Profesor Doktor Al-Habib Abdullah bin Abdul Qadir Bil-Faqih di Malang, Jawa Timur. Beliau Allah yarham almarhum, pimpinan pondok pesantren Darul Hadis Al-Faqihiyah. Dikatakan, siapa kita membaca maulid Nabi, belum sampai selawat, baru baca maulid karangan Syekh Abdurrahman Ad-Dibai, Syekh Ja'far Al-Barjanji, Al-Habib Ali Habsi, Habib Umar bin Hafid Ad-Diaulami, Sibtu Durar, kata-kata, jazahu husnul khitam. Orang baca maulid Nabi akan mati husnul khatimah. Apalagi salawat ke kanjeng Nabi Muhammad SAW, yang Allah langsung salawat ke kanjeng Nabi. Bulan depan Rajab, Mi'raj Rasulullah, kehendak Allah memberangkatkan Nabi Muhammad, sehingga kita ngerjakan sholat berjamaah bersaf-saf bisababi Nabi SAW, karena Nabi Muhammad SAW. Jadi segala sesuatu kenikmatan Allah berikan yang sepatutnya kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, sampai kita kejar-kejar nangis, insya Allah baru diterima. Sampai seperti itu mengajarkan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam untuk kita khauf wa ta'ah, takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, dan mengikuti apa yang Allah perintahkan, terutama mengerjakan sembahyang berjamaah, sholat berjamaah. Wahabi waktu mondok di Jepara, di Tebu Ireng Jombang dulu, itu berjamaah terus, gak bisa bolos. Lah, karena apa? Karena Allah akan menjadikan dia orang selamat gak? Hidupe seneng gak? Yang nama orang seneng akan bertambah terus. Inna akramakum, segala kebaikan yang Allah adakan bersifat terus, gak ada berhentinya rahmat Allah, al-baqa Allah. Sedangkan murka Allah sudah, wa man ya'mal mithqala dzarratin syarra yarah, hanya Allah biarkan. Begitu di akhirat dia akan rugi, dengan kerugian seorang itu akan takut, khauf, akan merasa takut. Andai kita tergolong seperti itu, maka kita meminta kepada Allah, Allahumma ba'idna, ya Allah jauhkan aku dari pekerjaan orang-orang, walaupun bukan orang ahli maksiat. Itu orang
tuqa ahli taqwa khalidina fiha abada. Allah sudah sebutkan akan Allah masukkan ke dalam surga. Dzalika dinul qayyimah. Di surah Al-Bayyinah dikatakan bahwa iman yang diajarkan Nabi ketika kafir Quraisy di zaman itu enggak menerima mukadzab. Allah katakan ini munafik. Munafaqina hatta ta'tiyahumul bayyinah. Sedang Nabi sudah memberikan khabar. Nah, kita terus mengerti bahwasanya Allah memberitahu tentang ketakwaan di kitab Al-Quran Al-Karim. Kitab yang dikatakan zalikal kitabul la raiba fihi hudal lil muttaqin, sebagai petunjuk, sebagai al-huda, hidayah. Sifat Al-Quran hidayah. Contoh hidayah, ada Sayyid zuriyah Nabi, ada Habib. Orang baru ngerti ini apa, ini Sayyid, ini Habib, dipanggil Bib, dapat hidayah. Lah ini Al-Quran yang sifatnya kalam ilahi, yang sifatnya langsung, ya, wahyu turun di Habibina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ayat demi ayat turun ke Nabi Muhammad, sehingga menjadikan kita ini mendapatkan keselamatan rahmat Allah. Al-Quran Al-Karim memberikan syafaat Quran. Ma'ana bigari, Nabi katakan. Nah, aku gak bisa membaca, kata Nabi. Iqra, malaikat Jibril katakan kedua kalinya. Ma'ana bigari, aku tidak bisa membaca. Allah ngerti Nabi. Dari mulai yatala'la wa amtala'at as-samawati anwara, dikatakan ketika wulid al-Mustafa, lahir Rasulullah, Allah sudah memerhatikan Nabi. Ketika zaman dahulu, zaman azali, Allah sudah memerhatikan Rasulullah Nabi Muhammad SAW. Dan apa? Iqra, diwahyukan malaikat Jibril katakan kepada Nabi, Bismi rabbikal ladzi khalaq, dengan menyebut nama Allah Subhanahu wa taala, sehingga seorang pun akan ketemu ajal husnul khatimah dengan menyebut nama Allah Subhanahu wa taala bi syahadatain, dengan mengucap dua kalimat syahadat, husnul khatimah. Lah enggak ngerti Allah, ngerti salat tapi enggak ngerti yang disembah, ngerti salat enggak ngerti Nabi Muhammad. Ini kan enggak benar. Karena aqimus sholata lidzikri, Al-Quran memerintahkan kudu ngerti Quran, harus ngerti Quran. Apa Al-Quran? Kata wa kata. Apa surah? Apa ayat? Juz, segala macam tentang tafsir Al-Quran. Babul hadis, tentang ilmu hadis kan Nabi Muhammad SAW. Karena tambah kita ngerti agama, Allah tambah senang. Tambah Allah akan muliakan. Dan terus sifat Allah seperti itu. Nggak ada orang hidup tambah bodoh, nggak ada. Pantang Allah. Insya Allah kita mahabbah lir Rasul, cinta kepada kajian Nabi Muhammad SAW. Ya sunnah, menghadapkan sunnah Nabi Muhammad SAW. Allah akan menambah-nambahkan kebaikan, insya Allah. Amin, Allahumma amin. Akan nambah senang. Qul bi fadlillah, selalu mengatakan orang ini semua pemberian Allah. Wa bi rahmatihi, selalu orang ini nginget Nabi SAW, maulid setiap Rabiul Awal. Fabidzalika falafrahu, dan terus orang ini memang orang senang, orang enggak susah, orang enggak beratkan hati, sabar, minasabirin ma Allah. Takwa yang mengukur seorang ini seberapa akan mendapatkan keselamatan di akhirat nanti. Takwa seorang ini yang menjadikan seorang mendapatkan miftahus sudur, pembuka daripada hati untuk dilihat Allah Subhanahu wa taala. Dan sehingga terus pegang kunci. Apa kunci? Nabi Muhammad SAW. Apa kunci sukses hidup di dunia, di akhirat? Di saat kita mandang wajah Nabi Muhammad SAW, ketika hati kita nyambung ke Rasulullah, ketika mata kita didoakan Nabi, lah kudu doain Rasulullah. Ya, ummati irfarasak, angkat kepalamu hai Rasulullah Nabi Muhammad SAW. Ketika Nabi memintakan ampunan kepada Allah, kepada kita, luar biasa. Seorang yang membawa ketaatan dalam ia mengerjakan salat, dan ia enggak punya keinginan males-malesan untuk mengerjakan salat, akan Allah berikan munawar cahaya orang ini, akan bercahaya wajah orang ini, sehingga dikatakan di zaman Rasulullah, idza ru'u dzukirallah, siapa mandang wajah orang saleh,
akan melihat, mengingatkan orang akan Allah Subhanahu wa ta'ala. Luar biasa orang yang dia ngerjakan ibadah yang Allah perintahkan, yang dikatakan ketika Nabi SAW Mi'raj turun perintah salat yang untuk kita kerjakan, yang nggak boleh kita entar-entarkan, bahkan nggak boleh ditunda-tunda, dinanti-nantiin. Ini yang menyebabkan seorang ini netep di well. Alladzina hum an salatihim sahun, dikatakan karena apa? Karena nggak ngerti waktu. Bagaimana seorang ngerti bahwa dia akan menyebut cahaya yang sudah Allah hidangkan di alam semesta ini, ibarakah daripada nur cahaya An-Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi sebuah keutamaan seorang mendapatkan giliran, mendapatkan shaf di mana tempat dia salat. Sedangkan munfarid, seorang salat sendirian, dia agak kurang. Karena sunnah muakkad. Khusyuk dia salat, ya munfarid, dia dapat fadilah sunnah, tapi berjamaah sunnah muakkad. Lebih. Karena Nabi SAW mengerjakan. Sunnah yang dikerjakan Rasulullah. Sunnah yang menjadikan seorang ini mendapatkan babil maghfirah, ampunan Allah. Kalau nggak karena Nabi, nggak ada ampunan buat kita umat. Beramal-amal, sampai berdarah-darah, lalu syuhada segala macam. Ya, tapi umat Nabi kita biasa-biasa. Lah syahid nggak kita mati syahid nggak apa. Bukan zaman perang Belanda. Iya, tapi kita diutamakan akan mati. Kita umat Nabi tidur saja. Husnul khatimah. Allahumma shalli ala Muhammad. Itu keberkahan dari Sayyidina wa Maulana Muhammad SAW. Begitu melihat hidup, lupa mati. Begitu ngerti mati, takut hidup. Bukan takut kepada Allah. Dzalika liman khasyya rabbah. Sedang orang-orang yang memiliki khasyah, ahlu takwa, berkumpul berjamaah mengerjakan salat yang dikatakan sunnah muakkad atau fardu kifayah tersebut, karena untuk dilihatnya Allah Subhanahu wa ta'ala, untuk mendapatkan hidayah petunjuk Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya buta orang enggak dapat hidayah. Enggak tenang hati orang, enggak zikir. Ala bi dzikrillah tatma'innul qulub, dikatakan sebab seorang senang di dunia, sebab seorang dia tersenyum, ya. Orang murah senyum. Udah nyenengin orang, udah kalah duit. Lah duit 10 juta dibandingin senyum setahun enggak nyambung. Wah, mahal senyum. Ya, karena Allah yang langsung memberikan zar, sesuatu yang dinilai besar di pandangan segolongan orang-orang jahil, ya, tapi di mata orang alim terlalu besar. Sesuatu yang Allah berikan nikmatul jaza, seorang yang mendapatkan akhir husnul khatimah. Amin, Allahumma amin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Walakum minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.